Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 membuat supplier alat olahraga. Saya Nur Almayanti dengan NIM 220517616. Di sini saya akan menjelaskan codingan Laravel pada halaman register yang telah kami buat di folder out. Nah, di sini kami menggunakan HTML, lalu pada bagian head kami menyertakan link CSS agar tampilannya sesuai dengan desain yang telah kami buat. Lalu di sini ada div class dengan margin atas untuk memberikan ruang di bagian atas konten. Lalu di sini juga terdapat pengecekan error menggunakan Laravel Blade untuk memeriksa apakah ada kesalahan validasi dan menampilkan pesan kesalahan jika ada. Lalu di sini ada if untuk memeriksa jika ada pesan sukses dari section yang muncul setelah pendaftaran berhasil. Lalu di sini ada form dengan metode post untuk menghubungkan form ke role regis dan untuk menambahkan input data pengguna seperti nama, user, dan email dengan atribut required. Di sini juga diarahkan untuk memasukkan paspor 2 kali untuk keamanan dengan input untuk paspor dan konfirmasi paspor. Lalu di bawahnya ada tombol regis untuk mengirim data form dilengkapi dengan plus button untuk styling. Lalu yang terakhir disediakan tautan login untuk pengguna yang sudah punya akun mengarahkan ke halaman login. Kemudian pada halaman login ini juga menggunakan HTML, lalu pada bagian head juga menyertakan link CSS. Di sini ada form login menggunakan metode post. Di bawah aja terdapat CSRF untuk melindungi formulir dari serangan. Lalu kemudian di sini ada input user dan password. Ini menggunakan required untuk memastikan kolom ini wajib diisi sebelum mengirimkan formulir. Di sini juga terdapat tombol button digunakan untuk mengirim data formulir. Kita tambahkan button agar tampilnya lebih menarik dan mudah dikenali. Yang terakhir ada tautan register, yang mana dona F account regis ini mengarahkan untuk pengguna ke halaman regis menggunakan root regis. Ini untuk memudahkan pengguna baru untuk membuat akun itu sendiri. Kemudian layouts app blade. Di sini menggunakan HTML. Di sini kami sertakan link untuk judul dan menghubungkan ke file CSS. Di bagian nav ini kita buat menu navbar menggunakan komponen Bootstrap agar tampilannya menarik dan juga responsif, menyesuaikan tampilan di perangkat kecil. Lalu pada bagian drop-down profil kita tampilkan nama pengguna menggunakan out username. Untuk logout kita gunakan form dengan metode post dengan tombol logout. Pada bagian div class container ini adalah tempat kita meletakkan konten halaman. Jadi bagian ini akan diisi oleh konten spesifik dari setiap halaman melalui yield content. Selanjutnya ada footer. Pada footer ini digunakan untuk menampilkan informasi hak cipta. Di sini kita tambahkan teks sederhana dengan nama Nur Almayanti dan Satriani. Berikutnya adalah halaman home. Pada halaman home ini menggunakan extend layout untuk menghubungkan file ini dengan layout utama yang telah kita buat sebelumnya, yang mana layout utama ini menyediakan footer dan halaman-halaman di aplikasi. Lalu di sini section content, kami juga menambahkan link CSS. Selanjutnya di sini ada section class hero. Bagian ini tuh digunakan untuk menampilkan judul halaman dengan desain yang lebih menonjol. Yang terakhir jangan lupa diakhiri dengan end section. Pada halaman index kami menambahkan extend untuk mewarisi layout. Di sini ada section content. Di sini juga terdapat div class container pada data alat. Di sini kami juga menambahkan latar belakang agak sedikit pink dengan border 2px serta padding agar tampilannya lebih menarik. Lalu di sini terdapat tombol tambah alat. Tombol ini untuk mengarahkan pengguna ke form penambahan alat melalui row. Lalu di sini ada table, yang mana table ini untuk menampilkan data alat dari database dengan menggunakan looping for each dan menyediakan opsi untuk mengedit atau menghapus data alat itu sendiri. Tombol edit untuk mengarahkan pengguna ke halaman edit dengan parameter ID untuk memperbarui data alat tertentu. Lalu di sini juga terdapat formulir hapus untuk menampilkan konfirmasi sebelum menghapus. Lalu di sini kita sertakan file CSS ini untuk styling tambahan. Lalu yang terakhir di bagian ini kita sertakan JavaScript seperti Bootstrap untuk elemen interaktif dan Sweet Alert untuk tampilan pop-up konfirmasi. Selanjutnya ada create. Nah, pada halaman create ini juga menggunakan extend untuk mewarisi layout. Tidak lupa dengan section content. Lalu di sini terdapat div class dari tambah alat. Lalu di sini ada form action route, yang mana form ini untuk mengirimkan data menggunakan metode post ke root alat store yang mengarahkan data alat baru ke controller yang sesuai. Lalu di sini terdapat div class form group. File ini digunakan untuk menerima nama alat dan juga jumlah stok. Setiap file ini wajib diisi untuk mengirim data ke server. Selanjutnya ini ada button tombol submit untuk memungkinkan pengguna untuk mengirimkan data setelah form diisi dan validasi selesai. Lalu di sini ada styling. Yang terakhir ini ada validasi front end.
validasi ini tuh memungkinkan bahwa semua kolom wajib terisi dan stoknya lebih besar dari 0. Jadi menghindari kesalahan pengisian data sebelum form diisi. Pada halaman edit kami juga menggunakan extend untuk mewarisi layout. Lalu di sini ada section content, lalu di sini ada div class container, edit alat. Di sini ada font action yang mana font ini menggunakan root dengan parameter ID alat untuk mengarahkan perubahan data ke controller melalui metode PUT. Di sini terdapat input file yang mana file ini diisi dengan nilai lama dari database. Jadi untuk mempertahankan data saat validasi gagal menggunakan all. Lalu di sini ada tombol button. Lalu di sini ada styling. Lalu yang terakhir ini untuk memastikan semua kolom wajib diisi dan stok harus lebih besar dari 0 sehingga mencegah form terkirim jika tidak valid. Nah, untuk melihat tampilan dari codingan yang sudah dijelaskan tadi, buka terminal, lalu jalankan perintah php artisan serve. Nah, setelah membuka halaman akan diarahkan ke halaman login. Jadi sebelum melakukan login pastikan telah melakukan register terlebih dahulu. Jadi langsung saja kita register. Di sini ada nama Nur Armayanti, hanya 2, lalu username-nya Arma hanya 3. Di sini ada email, masukkan saja arma@gmail.com. Password masukkan saja 12345678. Lalu konfirmasi password 12345678. Lalu klik register. Nah, ini kita diarahkan untuk masukkan username, passwordnya 12345678. Kita klik login. Nah, ini adalah tampilan dari home yang mana pada halaman home ini terdapat navbar dengan menu home dan menu alat. Lalu di sebelah kanan sini terdapat profil. Kalau diklik akan menampilkan dropdown yang berisi nama pengguna dan juga opsi untuk logout. Dan di sini terdapat judul halaman dari proyek kami, yaitu menyediakan supplier alat olahraga terbaik. Lalu di sini ada footer dengan hak cipta Nur Armayanti dan Satriani. Jika tombol alat ini diklik akan menampilkan halaman data alat olahraga yang mana di sini ada ID, nama, stok, aksi, dan di sini terdapat tombol tambah alat. Untuk menambahkan alat olahraga, klik, lalu di sini diarahkan untuk memasukkan nama, misalkan bola basket, stoknya 5, klik simpan. Lalu misalkan kita tambahkan lagi. Nah, ini adalah tampilan dari data alat olahraga yang sudah ditambahkan. Kalau misalkan ingin mengedit, misalkan bola voli ini mau diedit jadi bola kasti. Nah, untuk stoknya ini bisa ditambah atau dikurang. Misalkan bola kastinya 1 aja, kita update. Nah, sudah. Kalau kita ingin melakukan penghapusan pada tali skipping, kita klik hapus saja. Nah, sudah terhapus. Itu saja dari saya terkait penjelasan codingan dan tampilan dari regis dan login serta CRUD. Dan terakhir logout. Oke. Perkenalkan, nama saya Satrianika dengan NIM 22051760019. Langsung aja di sini saya akan menjelaskan di bagian alat controller.php. Di sini terdapat public function index berfungsi untuk menampilkan semua data alat. Data diambil menggunakan alat .2.2 all dan dikirim ke view yaitu alat.index dengan fungsi compact alat. Hanya mengembalikan view alat.create yang berisi formulir untuk menambahkan alat baru. Selanjutnya, public function store gunakan untuk menyimpan data baru. Selanjutnya ada public function edit digunakan untuk menampilkan formulir edit. Data yang ingin diedit dikirim ke view alat.edit dengan compact alat. Selanjutnya ada public function update berisi untuk menyimpan perubahan data. Selanjutnya public function destroy digunakan untuk menghapus data alat dari database. Setelah data dihapus, pengguna akan diarahkan kembali ke daftar alat. Selanjutnya di sini ada out controller. Di sini terdapat public function show login, hanya mengembalikan view yaitu out.login. Public function login memverifikasi user dan password. Jika cocok, pengguna akan masuk dan diarahkan ke halaman utama. Jika tidak, pesan akan error ditampilkan. Ada public function show regis from out register, lalu ada public function register
digunakan untuk menyimpan data pengguna baru. Validasi dilakukan terlebih dahulu, termasuk enkripsi password dengan hash. Public function logout mengakhiri sesi pengguna dengan out logout dan mengarahkan mereka kembali ke halaman login. Di sini terdapat middleware, yang dimana middleware biasanya digunakan untuk memproses permintaan sebelum diteruskan ke controller atau lapisan berikut. Model, yaitu alat.php. Model ini akan terhubung dengan tabel dalam database untuk memudahkan operasi data. Selanjutnya untuk user.php. Di sini terdapat atribut fileable untuk memastikan hanya kolom nama, username, email, dan password. Protect function cache memastikan beberapa kolom diproses dengan tipe data tertentu. Selanjutnya di sini ada migration, create alat table. Di sini terdapat public function app mendefinisikan struktur tabel yaitu alat. Tabel ini memiliki kolom ID, nama, stok, public function do, memastikan bahwa tabel alat dapat dihapus jika terjadi rollback at user to user table. Public function app, kita menambahkan kolom baru user name ke tabel user. Kolom ini bersifat unik dan akan muncul setelah kolom email. Lalu ada public function do, digunakan untuk menghapus kolom username jika membatalkan perubahan dibuat oleh metode untuk data seeder. Itu public function run, model user untuk menguji data coba. Di routes pertama yaitu login dengan metode get dan post. Get menampilkan formulir login, sedangkan rute post memproses kredensial yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu ada register, juga get dan post digunakan untuk menampilkan formulir registrasi, sedangkan rute post memproses pendaftaran pengguna baru. Logout menggunakan metode post untuk mengamankan proses logout. Rute ini mengakhiri sesi pengguna dan mengarahkan ke halaman login. Middleware out memastikan bahwa pengguna harus login sebelum akses ke rute home yang di dalam grup ini. Selanjutnya ada routes research alat, sangat membantu untuk mengelola operasi CRUD secara otomatis dalam satu baris. Lanjut untuk membuat API untuk mengirim data dari backend ke frontend. Pertama-tama kita membuat controller API, yaitu alat controller.php. Di sini terdapat public function index, bertugas untuk menampilkan semua data olahraga dalam form JSON. Jika tidak ada data API akan memberi pesan tidak ada data alat yang ditemukan. Selanjutnya function show, bertugas untuk mencari alat olahraga berdasarkan nama. Jika ditemukan, API akan mengembalikan detail alat tersebut dalam format JSON. Jika tidak, respon akan berisi alat olahraga tidak ditemukan. Nah, di sini sudah terlihat sudah berjalan, yang dimana kita dapat mengambil link dari alat yang bisa kita tambah, edit, dan hapus. Di sini sudah terdapat, yaitu responnya ada bola basket, bola volley, tali skipping. Selanjutnya untuk front end, bagian header kita menggunakan elemen nav untuk membuat navigasi sederhana dengan kelas Bootstrap. Kita di bagian main kita membuat kelas container untuk data alat. Di dalamnya kita tambahkan heading yaitu data alat. Kita juga membuat tabel dengan kolom ID, nama, dan stok. Di sini ada script yaitu file main.js berisi script yang akan menampilkan data dari API. Nya main.js yaitu ada cost tbody untuk mengambil elemen tbody dari tabel HTML. Ada cost load data, mendeklarasikan array kosong yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data alat olahraga yang diterima. Ada const respond akan untuk mengambil data dari URL API nya memanggil fungsi untuk menampilkan data yaitu const load user data. Data yang diterima dari API diteruskan ke fungsi load user data untuk ditampilkan di tabel HTML. Hasil output front end yang dimana dia mengambil data dari API. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf jika terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.